Jadi baik, tujuan video animasi ini saya buat untuk yang pertama memenuhi tugas saya, yaitu pengembangan media pembelajaran. Terus yang kedua, video animasi ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran buat anak-anak. Misalkan pada saat guru tidak sempat hadir atau memiliki halangan lain, dan mungkin karena ada beberapa faktor dunia, misalnya pada saat ini yang sedang marak atau terkenal di dunia, yaitu COVID-19. Jadi dengan adanya video animasi ini dapat membantu anak-anak untuk belajar dari rumah masing-masing. Jadi mari kita simak video animasi ini bersama-sama. Nah, ini jenis otot. Ada 3 ya, otot. Ada otot rangka atau disebut dengan otot lurik. Kemudian yang kedua adalah otot jantung, dan yang ketiga adalah otot polos. Nah, otot rangka dengan otot jantung itu strukturnya hampir sama. Yang membedakannya adalah kalau otot jantung di kedua ujungnya itu bercabang, sedangkan otot rangka atau lurik itu di kedua ujungnya tidak bercabang. Kemudian juga perbedaannya adalah kalau otot jantung dia memiliki satu nukleus di bagian tengah pada selnya, sedangkan otot lurik itu terdapat banyak nukleus atau inti sel di tepi-tepi selnya, ya. Itu perbedaannya, strukturnya otot rangka dengan otot jantung. Nah, kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama adalah otot rangka ya, atau otot lurik. Itu letaknya pasti karena namanya otot rangka maka dia melekat pada rangka ya. Karena itu ini otot rangka inilah yang disebut dengan alat gerak pasif ya. Kemudian tadi saya udah bilang strukturnya berbentuk silindris memanjang, bagian ujungnya tidak bercabang, tetapi banyak nukleus di tepi selnya. Kemudian dia terlihat terdapat pola gelap dengan terang ya, karena terdapat miosin dan aktin ya. Kemudian cara kerjanya sadar. Jadi kalau sadar itu berarti dipengaruhi oleh otak kita ya, cara kerja otak kita. Nah, kemudian reaksinya cepat. Akibatnya kita bisa mengalami kelelahan ya. Jadi contoh pergerakan otot rangka, misalkan kita mau olahraga, maka otot pada misalkan jogging ya, maka otot di kaki-kaki kita ya, di kaki kita itu bekerja, dan pastinya kita kalau kita melakukannya dengan lama dan keras, maka otot kita akan mengalami kelelahan. Nah, di situ kalian bisa lihat gambarnya ya. Masuk ke otot jantung pasti letaknya di jantung ya. Kemudian strukturnya sama, berbentuk silindris, tapi kedua ujungnya bercabang, kemudian memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya. Nah, yang membedakan juga cara kerjanya. Pada otot jantung cara kerjanya tidak sadar, jadi kita tidak dipengaruhi oleh kemauan kita ya, atau disebut dengan involunteer. Nah, reaksinya sedang ya, tapi dia bekerja tanpa lelah ya, kecuali kalau kita terlalu berlebihan olahraganya ya, maka otot jantung juga bekerja dengan sangat keras. Kemudian yang ketiga, ini beda strukturnya dengan yang tadi disebutkan dua di atas, yaitu otot polos. Letaknya ini di dinding-dinding organ dalam tubuh kita ya. Strukturnya berbentuk gelendong dan lancip di kedua ujungnya. Cuma terdapat satu nukleus yang berada di tengah-tengah selnya.
Cara kerjanya sama seperti otot jantung, yaitu tidak sadar atau involunteer. Nah, reaksinya lambat, tapi otot polos itu bekerja tanpa lelah. Kalian bisa lihat gambarnya ya di sana. Ini sering banget keluar di ulangan adik-adik SMP maupun SMA, ya. Dua cara kerja otot. Otot bekerja dengan dua cara, yaitu gerak sinergis dan gerak antagonis. Gerak sinergis itu adalah gerak atau kerja dua otot dengan arah yang sama. Ini contohnya adalah gerak otot pronator teres dan pronator quadratus saat telapak tangan menenggadah maupun menelungkup. Kalian bisa lihat gambar ya. Di sini otot pronator teres dan quadratus ada di lengan bawah, ya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah gerak kerjasama otot-otot antar tulang rusuk saat kita bernapas. Itu mereka melakukan gerak sinergis. Oke, kemudian kita lanjut ke otot antagonis. Otot antagonis itu adalah gerak atau kerja dua otot yang saling berlawanan, ya. Nah, ini contohnya gerak otot bisep dan trisep saat kita melakukan meluruskan lengan kita dan membengkokkan lengan kita, ya. Nah, ini paling sering keluar nih di ulangan adik-adik SMP maupun SMA, ya. Ada 5 cara kerja otot antagonis. Yang pertama adalah depresor dan elevator, yaitu menurunkan kepala dan menengadahkan kepala, ya. Kemudian ekstensor dan flexor, yaitu meluruskan dan membengkokkan lengan. Disinilah otot bisep dan trisep melakukan kerja antagonis, ya. Jadi pada saat kita meluruskan lengan kita atau ekstensor, maka bisep relaksasi dan trisep kontraksi. Sebaliknya, kalau kita melakukan flexor atau membengkokkan lengan kita, maka bisep akan kontraksi dan trisep akan relaksasi, ya. Kalian bisa lihat cara kerja otot antagonis dan cara menghafalkannya ya di video saya yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kerja otot antagonis adalah abduksi dan adduksi, yaitu menjauhi dan mendekati badan atau tubuh, ya. Kemudian supinator dan pronator, ini telapak tangan kita, ya, menengadahkan telapak tangan dan melungkupkan telapak tangan. Dan yang terakhir adalah inversi dan eversi, yaitu memiringkan telapak kaki ke arah dalam dan memiringkan telapak kaki ke arah luar, ya. Nah, ini cara menghafalkannya pakai kata deasi gitu ya, karena saya mengambil huruf-huruf pertama dari gerak antagonis tersebut. Nah, itu cara menghafalkannya. Untuk lebih lengkapnya, lihat video saya cara kerja otot antagonis dan cara menghafalkannya. Oke?